Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indasari Idrus, jurusan Sistem Komputer, semester 6, angkatan 2018, STIMIK Handayani Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Object Oriented Technology atau Teknologi Berorientasi Objek, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Yang pertama, pengertian dari Object Oriented Technology. Object Oriented Technology atau biasa disingkat dengan OOT adalah cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi Object Oriented sangat luar biasa di sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak atau perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum yang menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam pengembangan sistem berorientasi objek ini, konsep-konsep dan sifat-sifat objek oriented digunakan, di mana konsep-konsep tersebut adalah yang pertama, yaitu kelas. Kelas adalah konsep objek oriented yang mengkapsulasi atau membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan untuk menggambarkan isi dan tingkah laku berbagai entitas. Kelas juga merupakan deskripsi tergeneralisir, misalnya template, pola, cetak biru, yang menggambarkan kumpulan objek yang sama. Yang kedua yaitu objek. Objek digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang ada di dunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi. Objek mempunyai atribut dan metode. Atribut ini menggambarkan data yang dapat memberikan informasi kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Selanjutnya metode atau service atau operator. Metode adalah prosedur atau fungsi yang tergabung dalam objek bersama dengan atribut. Metode ini digunakan untuk pengaksesan terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Message adalah alat komunikasi antar objek. Hubungan antar objek ditentukan oleh problem domain dan tanggung jawab sistem. Selanjutnya event. Event ialah suatu kejadian pada waktu yang terbatas yang menggambarkan rangsangan atau stimulus dari luar sistem. Selanjutnya state. State yaitu abstraksi dari nilai atribut dan link dalam sebuah objek. State merupakan tanggapan dari objek terhadap event-event masukan. Skenario. Skenario adalah urutan event yang terjadi sepanjang eksekusi sistem. Selanjutnya, karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam metode pengembangan sistem berorientasi objek. Yang pertama, encapsulation atau enkapsulasi merupakan dasar untuk membatasi ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur dikemas dalam suatu objek sehingga prosedur lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data akan terlindungi dari prosedur atau objek lain. Yang kedua, inheritance atau pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan secara spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki kelas induknya dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Yang ketiga, polimorfisme, di mana polimorfisme ini menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Polimorfisme juga menyatakan bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan kelas. Keunggulan Object Oriented Technology. Yang pertama, uniformity atau keseragaman. Pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Adanya perkembangan ke arah aplikasi GUI atau Graphical User Interface. OMT memungkinkan merancang GUI secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Yang kedua, understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya, sehingga lebih mudah dimengerti. Stability atau stabilitas. Kode program yang dihasilkan relatif stabil, sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan.
reusability, di mana dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kelemahan objek-oriented teknologi. Metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru, sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang akan digunakan sebagai dasar analisis saat perancangan perangkat lunak. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.